Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk di subgroup. Kita akan masuk pada teorema pertama. Pada teorema pertama disajikan. Jadi saya sini punya diberikan dia adalah groove, ya groove di sini. Dia adalah groove. Kemudian H-nya adalah sub dari G, di mana H itu bukan himpunan tidak kosong. Di sini disebutkan bahwa subset adalah subgroup dari G jika dan hanya jika A bintang B itu elemen dari H untuk setiap AB elemen di H, A pangkat min 1 elemen di H untuk setiap A elemen di H. Kalau kita perhatikan, dari teorem ini dia ada teorema biimplikasi. Jadi untuk P maka Q. P jika dan hanya jika Q. Untuk kondisi bukti, kita harus memperhatikan apa yang kita punya, apakah bukti dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya saya punya bukti ini, saya sajikan dulu bukti dari kiri ke kanan. Berarti di sini Anda harus tahu apa yang Anda punya untuk menuju ke sana. Nah, di sini kalau kita perhatikan berarti kondisi untuk yang di sini berarti ini adalah kondisi yang kita punya untuk bukti kiri dan ke kanan. Ya, jadi untuk yang kondisi yang saya kasih tanda ini adalah kondisi yang kita punyai untuk bukti ke kiri dan ke kanan. Kemudian kondisi sini kalau kita akan buktikan dari kiri ke kanan berarti di sini saya punya H-nya adalah subgroup. Ya, berarti H-nya adalah subgroup. Jadi di sini saya punya H udah subgroup. Berarti kalau H sudah subgroup, untuk kondisi yang saya tandai berarti sudah secara tersirat sudah masuk di sini. Berdasarkan definisi bahwa kalau H itu adalah subgroup, maka H itu pasti subset yang tidak kosong dari grup G. Jadi di sini diketahui berarti saya punya di sini misalkan H itu adalah subgroup dari G. Maka berdasarkan definisi yang kita punya, ya berarti berdasarkan definisi yang kita punya kalau dia H itu subgroup dari G, berarti dia memenuhi 4 aksioma di grup. Ya berarti dia memenuhi 4 aksioma di grup. Empat aksioma itu adalah sifat tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Kalau kita perhatikan, ya di sini untuk kondisi yang akan dibuktikan, diperhatikan ini adalah sifat tertutup. Ini kan berarti sifat tertutup. Kemudian di sini yang kedua adalah elemenitas, berarti dia memuat elemen inverse. Jadi H itu memuat elemen inverse. Nah, di sini berarti untuk setiap elemen dia memuat. Nah, berarti di sini maka secara langsung untuk bukti ke kiri langsung terbukti. Akibat sini berarti memenuhi, sehingga saya punya di sini sehingga kondisi 1 dan 2 dipenuhi. Oleh H. Berarti bukti dari kiri ke kanan berarti sudah selesai, ya. Terbukti dengan aksioma di sini. Nah, sekarang yang akan kita buktikan yang lumayan panjang pembuktiannya itu adalah bukti dari kanan ke kiri. Berarti di sini saya punya berarti kondisi yang saya tandai berarti di sini saya punya H itu. Jadi saya punya misalkan H itu sub dari G seperti ini, dan H itu bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua di sini saya punya lagi berikutnya adalah untuk setiap H elemen di H, berarti yang kondisi 1 dan 2 berarti ini 1 ya. Berikutnya saya punya di sini adalah berarti untuk setiap AB dan H di H, berarti ini yang tertutup. Ya, berarti saya punya kan pernyataan A bintang B. Untuk mempermudah dalam penulisan secara ini saya tulis dengan bentuk AB saja ya. Ya, jadi AB elemen di H.
Kemudian yang kedua saya punya adalah untuk setiap A elemen di H, dia memuat unsur inverse. Ya, berarti kan ada di sini. Jadi saya mau coba A pangkat min 1 elemen di H. Berarti untuk kondisi ini berarti 2. Jadi akan dibuktikan di sini, akan dibuktikan bahwa H itu subgroup dari G. Untuk membuktikan H sub dari G, ya, untuk membuktikan H sub dari G, maka kita dalam aljabar patokan untuk membuktikannya kita adalah patokannya teorema atau definisi. Ya, berhubung untuk subgroup kita belum punya teorema, ini adalah teorema pertama di subgroup, maka kita patokannya pada definisi. Nah, kita tahu definisi dari subgroup itu berarti Anda harus menunjukkan bahwa H-nya sub dari G, H-nya adalah tidak kosong. Kemudian terhadap operasi yang sama dengan G, dia harus membentuk suatu grup. Nah, kalau kita perhatikan, aksioma di grup ada 4. Di H sudah dipenuhi kondisi dia tertutup dan inverse, ya. Berarti berdasarkan yang diketahui, untuk membuktikan H itu adalah sub dari G, ya, berdasarkan definisi dari subgroup, maka cukup dibuktikan pada H berlaku sifat asosiatif dan H itu memuat unsur identitas. Berarti sini berdasarkan yang diketahui, saya punya berdasarkan yang diketahui dan definisi subgroup, ya. Berarti untuk membuktikan ini, ya, untuk membuktikan H sub dari G, berarti H sub dari G cukup dibuktikan pada H berlaku sifat asosiatif dan memuat elemen identitas. Oke. Untuk membuktikan sifat asosiatif di H, ya, berarti kita akan meminjam sifat di G. Jadi saya punya di sini diambil sebarang A, B, C, karena 3 itu kan asosiatif ada 3, ya. Berarti untuk membuktikan sifat asosiatif berarti saya harus mengambil 3 elemen di H. Nah, di sini saya tidak bisa membuktikan asosiatif langsung di H. Berarti saya harus menggunakan sesuatu yang saya punya di G. Nah, berarti saya gunakan sifat di sini. Nah, berarti karena saya punya H itu sub dari G, berarti saya punya nih A, B, C itu pasti elemen di H. Akibatnya karena H adalah grup, ya, berarti berlaku apa? Sifat asosiatif. Berarti akibatnya berarti saya punya apa? A, B, C sama dengan A, B, C. Kenapa berlaku ini? Karena tadi hanya grup. Kalau hanya grup berarti dia memenuhi sifat asosiatif. Nah, tadi kita perhatikan, ya, tadi saya mengambil elemennya di H. Kemudian saya membuat ABC itu anggota di G. Kenapa? H itu sub dari G. Kemudian saya meminjam sifat di G, sehingga hasil akhirnya tadi ngambilnya di H, tetapi hasil ujungnya akibatnya apa? Setiap elemen dia berlaku ini. Berarti sini dengan kata lain, sifat asosiatif dipenuhi di G. Dipenuhi di H, ya, dipenuhi oleh H. Berarti langkah berikutnya saya harus menunjukkan elemen identitas ada di G, ada di H, ya. Berarti saya lihat berdasarkan kondisi 1 dan 2. Ini berarti saya punya kondisi 1 di sini. Ini kondisi 2. Saya pakai di sini, ya. Kita tahu setiap elemen di sini berarti saya tinggal menunjukkan dia memuat elemen identitas di sana. Berarti kalau saya punya A di sini, berarti saya punya diambil sembarang
sebarang AB, A ya, bersebarang A di H di sini. Nah, kita gunakan sebarang A di H, maka berdasarkan kondisi yang di satu, maka saya punya AA itu anggota di H. Ya. Kemudian berarti di sini berdasarkan kondisi 2, berarti AA di sini. Akibatnya kan tadi ada di H ya. Ini saya punya kan AB ada di H. Ini berarti saya punya A ada di H, A inverse ada di H. Akibatnya berdasarkan kondisi 2. Kondisi 2. Nih, diperoleh ini. Diperoleh berarti apa? A. Berarti ini kita gunakan berarti AA pangkat min 1 itu anggota di H. Ya. Di lain pihak saya punya ya. Tetapi saya punya ini kan apa? A kali A ini sama dengan identitas ya. Dengan kata lain ya, H memuat, dengan kata lain ya, H memuat elemen identitas. Oke, ya, berarti terbukti. Ya, berarti terbukti kenapa? Tadi berdasarkan kondisi dari definisi dan yang diketahui, tadi dia tertutup sudah dipenuhi. Kemudian dia memuat elemen inverse, ya. Nah, berarti untuk membuktikan H itu adalah grup, maka cukup dibuktikan bahwa H itu bersifat asosiatif dan setiap elemen dan memuat elemen identitas, ya. Nah, di sini sudah terbukti bahwa untuk asosiatif sudah terbukti. Kemudian ini sudah berarti dikatakan di sini jadi berdasarkan definisi kan berarti terpenuhi. Jadi saya punya di sini saya punya H itu adalah subgrup daripada si G. Berarti teorema sudah terbukti di sini. Ya. Nah, ini adalah teorema pertama di grup. Nah, kita coba aplikasikan teorema ini ke dalam contoh ya. Ke dalam contoh kita aplikasikan misalkan kita punya untuk kondisi sifat di sini, nanti kita tunjukkan di contoh. Misalkan kita buat contoh ya, kita akan buat contoh untuk di grup. Nah, saya buat tuh halamannya ya. Nah, saya buat tuh halaman ininya. Saya buat di sini untuk contoh grupnya. Ya, misalkan saya punya di sini. Kita akan tunjukkan ya. Sini berarti saya akan membuat contoh. Kita buktikan dengan teorema ya. Jadi di sini buktikan bahwa 2Z operasi penjumlahan adalah subgrup di sini. Subgrup dari grup Z operasi penjumlahan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, saya punya kan 2Z itu berarti untuk membuktikan kondisi 2Z terhadap operasi yang sama di G ini sudah tahu kan? Nah, berarti untuk membuktikan kalau kita menggunakan teorema ya, berarti kita cukup membuktikan tertutup dan berlaku setiap elemen punya inverse itu. Nah, di sini berarti bukti ya. Saya punya di sini karena saya punya 2Z itu bentuknya adalah seperti ini. Di mana saya punya 2Z berarti saya punya 2A. Di mana A-nya anggota dari Z. Ya. Akan kita tunjukkan bahwa dari definisi di sini berarti ini pasti anggota, ya. Ini karena ini maka berdasarkan karakter keanggotaannya berarti 2Z ini kan bagian daripada si Z. Ya. Karena ini maka ini kenapa dia adalah subset.
Karena lihat, kalau kita perhatikan, ini kan A ya, A itu anggota bilangan bulat. 2 juga adalah bilangan bulat, otomatis ini juga dia adalah bilangan bulat. Ya. Berarti karakter dari keanggotaan 2Z itu pasti dia adalah semua elemennya adalah punya bilangan bulat. Ya. Berarti saya punya kan? Berarti saya punya di sini. Berarti 2Z itu adalah subset daripada si Z. Seperti itu. Ya. Kemudian kita tunjukkan. Jadi sebelum saya melanjut ke aksioma yang aksioma atau di teorema tadi kan, berarti harus saya tunjukkan dia subset dan dia bukan berupa himpunan tidak kosong. Oke. Di sini saya punya kan, karena saya punya 0 itu adalah bilangan bulat, ya, dan 2 juga adalah bilangan bulat, ya. Ini berarti saya punya apa? 2 kali 0 itu sama dengan 0. Nah, berarti berdasarkan karakter keanggotaan dari 2Z, ini pasti adalah anggota dari 2Z. Ya, berarti saya punya, dengan kata lain, saya punya berarti 2Z itu bukan berupa himpunan tidak kosong. Bukan berupa himpunan tidak kosong, seperti itu. Nah, sekarang baru saya ambil, berarti saya akan buktikan dengan teorema yang barusan ya. Berarti saya punya diambil sembarang di sini. Sifat tertutup ya, diambil sembarang. Sebarang XY itu anggota bilangan bulat genap. Nah, teman-teman di sini pada saat Anda mengambil suatu elemen pada suatu himpunan, berarti teman-teman harus bisa mendetailkan atau menerangkan X itu siapa ya, berdasarkan karakter keanggotaan dari 2Z ya. Berarti saya punya nih. Berarti saya punya X itu adalah 2A dan Y juga sama dengan 2B. Ini berarti untuk suatu. Untuk suatu AB ada di bilangan bulat. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifat ini, kan 2A. Untuk suatu A di sini, ya. Berarti di sini saya punya, sini adalah X, operasi tadi jumlah ya, berarti X ditambah Y, berarti saya punya adalah 2A ditambah 2B. Ini berlaku sifat seperti ini, 2A tambah B. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini adalah bilangan bulat, ini bilangan bulat, maka semuanya adalah bilangan bulat. Karena dia bilangan bulat, otomatis dia adalah anggota daripada 2Z. Berarti sifatnya dipenuhi, tertutup. Ya. Selanjutnya saya punya di sini, ya. Akan kita tunjukkan bahwa untuk setiap X itu saya punya ada min X ada di sana ya. Kita tunjukkan setiap elemen punya inverse. Setiap elemen punya inverse. Kita cek di sini, ya. Saya punya diambil sembarang lagi di sini. Sebarang misalkan M itu anggota bilangan bulat 2Z ya. Maka saya punya sekarang, berarti M itu siapa? M itu misalkan 2C untuk suatu siapa? Untuk suatu C anggota bilangan bulat. Nah, apakah min 2C ada di sana? Ya. Karena saya punya ini, karena saya punya min C, ya, min C itu anggota dari Z, maka saya punya nih. Berarti saya punya min C, berarti dari sini saya punya berarti min C, min 2C, berarti saya punya min 2C itu pasti anggota dari bilangan, ya, berarti min 2C pasti anggota dari bilangan genap, ya, dari gini. Akibatnya saya punya apa? Akibatnya saya punya di sini berarti M ditambah min 2C. Nah, berarti sama dengan saya punya 2C ditambah min 2C itu sama dengan 0. Dengan kata lain, setiap M itu ada di situ, ya, berarti ada di sini. Berarti ada min M,
anggota di ini 2Z ya, sorry, 2Z. Sehingga saya punya M ditambah min M nanti akan sama dengan min M ditambahkan dengan E sama dengan 0 di situ. Ya. Jadi berdasarkan teorema yang tadi berarti saya punya apa? 2Z itu adalah subgrup daripada bilangan bulat Z di sini. Berarti ini contohnya terbukti seperti itu. Ya, ini contoh. Ya, contoh untuk kasus subgrup dengan menggunakan teorema di sana. Nah, ini dulu mungkin untuk teorema ini ya. Nanti pada video berikutnya akan saya lanjutkan dengan teorema berikutnya. Jika ada yang mau didiskusikan, boleh teman-teman diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.